Muzakkar, yang banyak laki-laki. Mereka itulah. Tapi masuk di dalamnya juga perempuan. Ala wajhil aghlab, ya, secara diikutkanlah. Yang perempuan juga masuk di dalamnya. Pokoknya yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat, menunaikan zakat, atau berinfak dari apa yang telah Allah rizkikan pada mereka, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, dan juga kitab-kitab kepada rasul-rasul sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Yang seperti itu karakternya, ulaika, mereka itulah, ala, di atas, hudan, petunjuk, hudan, hadayah, di bisa hudan bisa hidayah kata dasarnya. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk. Dari siapa petunjuknya? Mir rabbihim, dari Rabb mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang mendapatkan al-falah. Al-falah, ya, keberuntungan. Apa itu al-falah? Diselamatkan dari yang ditakuti, diberikan dari yang dicari. Atau diberikan apa yang dicari. Kita semua mencari surga, diberikan surga. Kita semua takut akan neraka, kita dihindarkan dari neraka. Itulah falah yang sesungguhnya, keberuntungan yang sebenarnya. Orang-orang yang bersifat atau berkarakter seperti itu yang istiqamah di atas jalan hidayah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan al-fauz, kemenangan di dunia dan juga di akhirat, di mana mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan dan diselamatkan dari apa yang mereka takutkan. Itulah al-falah. Antum download tafsirnya, namanya Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Al-Mukhtasar, ringkasan tentang tafsir Quran Al-Karim. Itu kitabnya. Bisa di-download ya di maktabah. Masya Allah, sudah. Masya Allah, bisa diposting ke teman-temannya. Ini tafsir yang ringkas. Nantinya langsung kepada poinnya, langsung kepada intinya. Udah disebut asbabun nuzul, udah disebut khilaf-khilaf yang sekiranya tidak perlu atau belum waktunya. Ini tafsir yang mukhtasar, tafsir yang ringkas. Kemudian bisa dilihat di situ min fawaidi al-ayat, di antara faedah-faedah ayat-ayat 1 sampai 5. Yang pertama, as-siqatul mutlaqah fi nafyir raibi, kemantapan hati yang kuat dalam meniadakan keraguan. Dalilun ala annahu min indillah. Ini menunjukkan bahwa itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Idz la yumkinu li makhluqin ay yad'iya dzalika fi kalamih. Di mana tidak mungkin bagi makhluk untuk mengklaim Al-Qur'an adalah ucapan dia sendiri. Termasuk Nabi kita Muhammad. Tidak mungkin beliau mengklaim Al-Quran ini ucapan saya, tidak mungkin. Orang-orang sekitarnya pun nggak bisa menyimpulkan, oh, ini kan ceritanya Nabi Muhammad, ia baca dari kitab-kitab terdahulu, nggak mungkin. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, kalamullah, bukan makhluk. Sebagaimana keyakinan Mu'tazilah, mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, makhluk, bukan kalamullah. Sementara Ahlussunnah seperti Imam Ahmad rahimahullah, yang punya Musnad Imam Ahmad, beliau membela mati-matian, rela dipenjara oleh pemerintah di kala itu yang terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah, Al-Quran adalah makhluk. Jadi Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah. Adapun kertasnya ya iya makhluk, tintanya ya iya makhluk. Adapun Al-Qur'annya bukan makhluk, bukan makhluk. Tapi bukan berarti kita rela ketika Al-Qur'an dibakar. Kan itu makhluk, bukan Al-Qur'annya. Akan tetapi pembakaran Al-Qur'an itu melambangkan kebencian terhadap Al-Qur'an. Maka kita pantas untuk tidak ridho ketika ada Al-Qur'an dibakar. Seperti di negara mana ya? Swedia apa ya? Yang lagi ramai sekarang. Swedia ya, kalau nggak salah ya. Dulu kan pernah Belanda, pernah juga Prancis ya. Swedia kemarin Allah alam. Jadi kita tidak ridho ketika Al-Quran dibakar. Yang seperti orang-orang yang ya,
apa ya, liberal apa ya, yang menganggap itu kan kertas saja yang dibakar, ngapain kita marah. Al-Qur'annya kan tetap abadi. Itu melambangkan ketika Al-Qur'an lembaran-lembaran akan dibakar, yang melambangkan penghinaan terhadap Al-Qur'an, maka kita tidak boleh ridho, tidak boleh ridho. Kemudian faedah yang kedua, la yantafi'u bima fil Qur'anil Karim minal hidayatil 'azimah illa al-muttaquna lillahi ta'ala al-mu'azzamuna lah. Tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an yang mulia, dari hidayah-hidayahnya yang besar di dalam Al-Qur'an, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mengagungkan Allah dan juga mengagungkan Al-Qur'an tentunya. Inilah takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yang ketiga faedahnya, min a'zami maratibil iman al-imanu bil ghaib. Di antara tingkatan-tingkatan keimanan adalah beriman dengan yang gaib, yang tidak kita lihat, yang tidak kita saksikan, ini yang gaib. Li'annahu yatadammanu at-taslimu lillah ta'ala. Karena iman kepada yang gaib ini mencakup at-taslim, berserah diri kepada Allah Ta'ala fi kulli ma tafarrada bi'ilmihi, pada setiap sesuatu yang Allah saja yang mengetahuinya, minal ghaib, dari perkara gaib. Dan banyak perkara-perkara gaib yang harus kita imani. Hari akhirat ya gaib bagi kita, kita belum menyaksikan. Para malaikat gaib bagi kita. Kitab-kitab Taurat, Injil kita nggak menyaksikan, gaib bagi kita. Tapi kita wajib mengimaninya. Alam kubur dan seterusnya kita mengimaninya. Walaupun kita belum membuktikannya, tapi kita sudah yakin. Beda dengan sebagian orang yang mau beriman kalau sudah terbukti. Mau beriman dengan Al-Quran kalau sudah benar-benar mengetahui buktinya. Misal Al-Quran menyebutkan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara dua air lautan itu ada barzakh, ada pemisah yang tidak saling melewati satu sama lain. Yang satu air tawar, yang satu air asin. Saya nggak percaya tuh, misal, sampai saya buktikan. Kemudian dia buktikan, ternyata terbukti, baru mau beriman, Kalau kita seorang yang sudah mukmin, sudah mantap hati kita, apapun yang dikabarkan di dalam Al-Quran, sami'na wa saddaqna, kami mendengar dan kami benarkan, tidak mendustakan. Kalau berkaitan dengan perintah atau larangan, ya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini iman kepada perkara yang gaib. Mencakup at-taslim. Di dalam iman kepada gaib ada ketundukan kepada Allah Ta'ala, pada segala sesuatu yang Allah saja yang mengetahuinya. Allah saja yang mengetahuinya. Karena kita ilmunya sedikit. Dan juga wali rasulihi, tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bima akhbara anhu subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang beliau kabarkan yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kathiran, faedah yang keempat, kathiran ma yukrinullahu ta'ala baina salati wa zakah. Seringkali Allah menjajarkan, menjadikannya qarin, artinya berdekatan ya. Qarin artinya berdekatan antara salat dan zakat. Di antaranya wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, menegakkan salat dan dari apa yang Allah rezekikan mereka menginfakkan, artinya menunaikan zakat. Zakat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan sekali, mimma, sebagian saja, tidak semuanya. Persentasenya juga sangat kecil. Berapa persen ya zakat mal? 2,5%. 2,5%. 1/40 lah, 1/40. Kalau kita punya income 40 juta, zakatnya cuma 1 juta. 2,5%. Tidak lebih dari itu. Kalau PPN berapa? 10%. 10. Oh naik ya? Sekarang 11. Oh. Kita aja kalau belanja disebutkan PPN-nya agak nyesek ya. Agak nyesek. Sebagian toko ada yang tidak menyertakan biasanya. Nah, kalau di minimarket itu kan harganya lebih mahal ya. Karena mereka ya membebankan PPN kepada pembeli. Kadang ada yang warung-warung atau restoran-restoran yang sudah berkelas biasanya ya,
total yang harus dibayar 100.000 plus PPN 10%, 10.000. Ini bayarnya 110.000. Dituliskan di situ rasanya agak nyesek ya. Lumayan tuh, satu gelas jus kan lumayan ya. Kalau dalam syariat zakat cuma 2,5%, tidak memberatkan sama sekali. Itu pun kalau sudah sampai nisab. Nisabnya ya 85 gram emas lah ya. Nisabnya 85 gram emas kadarnya. Kalau harta kita sudah sampai nisab, sampai 85 gram emas, kalau taruhlah sekarang 1 gram emas 1 juta, ya 85 juta baru kita kena zakat. Kalau belum sampai itu, belum kena zakat. Itu pun kalau sudah 1 tahun, sudah 1 tahun. Kalau belum 1 tahun, nggak kena zakat. Beda kalau pajak ya. Kalau pajak itu tidak pandang bulu ya, tidak pandang bulu. Motor ya kena pajak, apalagi rumah ya kena pajak, beli juga kena pajak, jualan juga kena pajak. Nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun menghapuskan pajak, Doribah ini ya kezaliman. Bagaimana mungkin ya motor diekspor dari luar negeri misalnya, pada asalnya harganya mungkin cuma 10 juta ya, masuk cukai kena pajak, masuk dealer kena pajak, masuk leasing misal kena pajak, belum ada bunganya, ada pajak lagi dan sebagainya, jatuhnya jadi 60 juta misal. Dari 10 juta atau berapa juta lah ya, saya nggak tahu persisnya, sampai naik seperti itu. Nanti di akhir zamannya Nabi Isa alaihissalam akan turun menghapuskan doribah, pajak. Ini yang ada dalam Islam adalah zakat. Bagi orang-orang muslim zakat. Bagi non-muslim yang tinggal di negeri muslim, mereka bayar jizyah, membayar jizyah. Kalau jizyah ya semacam upeti ya, bahasa kita upeti. Kalau pajak, kalau zakat sudah ditentukan kadarnya oleh syariat. Kalau jizyah ya sesuai kesepakatan, atau sesuai ketetapan pemerintah di kala itu. Dan dulu di masa penaklukan negeri-negeri di sekitar Daulah Islamiyah, negara-negara Islam, mereka lebih nyaman ketika penguasanya seorang muslim, karena cuma bayar jizyah, tidak bayar macam-macam. Berbeda kalau ketika penguasanya seorang Romawi atau seorang apalagi Furs dan sebagainya. Ketika dikuasai oleh kaum muslimin atau negara muslim, beban hidup mereka lebih ringan justru. Walaupun penguasanya beda agama, muslim misalnya, ketika mereka non muslim, beban hidupnya lebih ringan. Berbeda dengan ketika penguasanya non muslim. Dan di antara rahib-rahib atau ruhban ahli kitab, mereka ada yang memakan harta manusia tanpa hak. Jadi menarik dari umatnya sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil." Di antara rahib dan ruhban, artinya tokoh-tokoh agama Yahudi atau Nasara, Yahudi. Di antara mereka banyak yang memakan harta manusia tanpa hak. Pernah dengar kisahnya Salman Al-Farisi? Bagaimana dia mencari kebenaran, ya berguru sama seorang rahib, sama ahli agama Yahudi, kemudian ahli agama Nasara, atau pada awalnya Majusi, dia suruh nungguin api supaya tidak padam. Ini Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau bercerita di antara rahib-rahib, ada yang di rumahnya ada, Masya Allah, emas, perhiasan. Di tokoh agama ternyata suka mengambil harta manusia tanpa hak, narik ini narik itu dan sebagainya. Juga di masa belakangan ya, agama Nasara, atau ya sudah lama ya, membuat semacam surat pengampunan dosa. Nah dengar apa namanya itu? Namanya apa ya? Bulgensia atau apalah, intinya surat pengampunan dosa. Ini berbayar. Kalau ingin diampuni dosanya, beli surat pengampunan dosa di sini. Beli pengampunan surat dosa di sini. Dan lumayan mahal tuh. Ini kalau orang kaya-kaya ingin tobat, tinggal beli surat ini, surat pengampunan dosa. Kasihan kalau yang miskin-miskin gimana supaya dosanya diampuni? Sulit nih. Juga kadang di antara ulama-ulama muslim juga ada yang suka gitu.
yang mau diampuni dosanya silahkan bayar, nanti saya kirimkan doa, jual doa atau jual surat ini, jual surat itu, dengan berbayar. Kadang ada yang berbayar, kadang ada yang masih gratis ya, kadang ada yang berbayar ya, 5.000 satu kiriman misal, 10.000 satu kiriman. Nanti pulang-pulang ustadznya atau ustadzanya masya Allah bawa segembol 5.000 ada seterusnya, ini kiriman-kiriman doa dan sebagainya. Adapun Islam yang sesungguhnya tidak seperti itu. Dilarang mengambil harta manusia tanpa hak. Mengambil harta manusia tanpa hak. Kita lanjutkan di sini. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah mengiringkan antara salat dan zakat. Li'anna salata ikhlasun lil ma'bud. Karena salat adalah bentuk keikhlasan untuk yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara zakat adalah ihsanun lil abid, bentuk kebaikan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hablum minallahnya berupa kita mengikhlaskan peribadahan kepada Allah, di antaranya iqamatus shalah, menegakkan salat. Hablum minannasnya hubungan kita dengan manusia, di antaranya dengan ihsan kepada mereka. Bentuk ihsan perbuatan baik kita kepada mereka dengan menunaikan zakat kita. Kalau zakat hukumnya wajib. Adapun sedekah hukumnya sunnah. Sedekah yang wajib namanya zakat. Selain itu namanya ya sedekah. Wa huma unwanus sa'adah wan najah. Dan keduanya baik menunaikan salat, menegakkan salat dan juga menunaikan zakat adalah unwan, tanda as-sa'adah, kebahagiaan. Wan najah, keselamatan. Yang terakhir ayat 1 sampai 5. Al-imanu billahi ta'ala wa amalus salihat yurisanil hidayata wat taufiqa fid dunya. Iman kepada Allah Ta'ala dan beramal saleh, keduanya itu akan mewariskan atau menjadi sebab hidayah dan taufik di dunia. Wal fauz wal falah fil ukhra, dan mendapatkan al fauz, kemenangan, al falah, keberuntungan di akhirat nanti. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan taufik hidayah di dunia dan mendapatkan al-fawz wal falah di akhirat nanti. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Bisa dibuka ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna, setiap nun tasydid dibaca gunnah, didengungkan. Innal ladzina kafaru sawa'un. Sawa'un satu kata, sawa'un artinya sama, M-nya dibalik jadi W, sawa, sama jadi sawa, artinya sama. Sawaun artinya sama, sama saja. Sawaun satu kata, ada bacaan mad fathah diiringi alif, bacaan mad, bacaan panjang, setelahnya hamzah, namanya mad wajib muttasil. Masih ingat ya, mad ada berapa? 9 ya. Ya ingat bilangannya saja dulu nggak apa-apa. 9 mad itu ada 9. Di antaranya mad wajib muttasil, yaitu bacaan panjang diiringi hamzah dalam satu kata. Kalau dalam beda kata, jaiz munfasil. Taunya beda satu kata sama beda kata, ya tahu bahasa Arab. Tahu bahasa Arab. Hanya Umar Ibn Khattab mengatakan, al-arabiyyatu minad din. Bahasa Arab bagian dari agama. Karena siapa yang belajar bahasa Arab, berarti dia sedang belajar agama Islam. Sesuai kadarnya masing-masing. Semakin mendalami, berarti semakin dalam. Artinya semakin besarlah pahalanya. Alaihim a, mim sukun, kalau bertemu selain mim dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Dibaca jelas. Anzar, anzar. Bacaan ikhfa dan sukun ketemu zal. Kemudian dar, ra sukun, semuanya fathah dibaca tafkhim. Tafkhim itu tebal. Anzar, anzar. Tahum am lam tunzir, tunzir. Kalau zir, ra-nya dibaca tipis karena sebelumnya kasrah. Sebelumnya kasrah, maka dibaca tipis. Kecuali kalau setelahnya huruf isti'la, maka dibaca tebal.
Huruf istilah itu khussa dhaghtin qid. Kha, sa, dha, ghain, ta, kemudian qaf, dha. Khussa dhaghtin qid. Kalau ada kasrah setelahnya ra sukun, dan setelah ra ada huruf isti'la khussa dhaghtin qid, maka ra-nya dibaca tebal walaupun sebelumnya kasrah. Contohnya mirsad. Sa kan termasuk huruf isti'la, maka ra-nya walaupun sebelumnya mim kasrah maka dibacanya tebal, mir, tidak mir, tapi mir. Mirsad. Pengetahuan saja. Supaya lebih dapat tajwidnya. Ya dicomot-comot dikit-dikit lah, nanti lama-lama juga banyak ya. Lama-lama juga banyak. Walaupun ini bukan takhasus tahsin ya, takhasus ini khusus ya, takhasus itu ya khusus lah, khusus tafsir. Am lam tunzirhum la yu'minun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru kufur ingkar. Sawaun sama saja. Alaihim bagi mereka. A anzarta engkau beri peringatan hum mereka. Am lam tunzir atau engkau tidak peringatkan hum mereka. La yu'minun sama saja mereka tidak beriman. Tentunya ini orang-orang kafir yang sudah Allah kasih khatam di atasnya. Khatam itu apa ya? Stempel, dikunci. Sudah dipastikan kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kita tidak mengetahuinya. Jangan sampai kita berdalil dengan ayat ini, gak usah beri peringatan kepada orang kafir. Kan Allah sudah berfirman, sama saja bagi mereka. Mau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, ya tidak akan beriman. Jangan sampai kita beralasan seperti ini, tidak mau berdakwah kepada orang-orang kafir. Ini namanya dalilnya betul, tapi pendalilannya kurang betul. Pendalilannya kurang betul. Jadi kita wajib memberikan peringatan, walaupun kepada orang kafir. Jangan sampai salah di dalam berdalil. Kita baca tafsirnya. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan sifat-sifat orang beriman, orang bertakwa, yang mereka secara zahirnya penampilannya baik dan batinnya, hatinya, akidahnya juga baik, Allah menyebutkan kelompok orang-orang kafir. Orang mukmin muttaqin sudah, sekarang orang yang kafir. Yang mana mereka? Fasada zahiruhum. Zahirnya penampilannya sudah rusak. Penampilannya sudah rusak. Wa batinuhum, dalamnya, hatinya juga rusak. Namanya orang kafir. Kalau orang mukmin lahir batin thayyib, bagus. Orang kafir zahir batin rusak. Orang munafik zahirnya kelihatan baik tapi batinnya kelihatan rusak. Ini 3 golongan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di awal-awal surat Al-Baqarah, dimulai dengan al-mu'min al-muttaqin, orang mukmin yang bertakwa, zahir batinnya bagus, kemudian mengiringkan setelahnya kelompok yang kedua orang-orang kafir yang zahirnya dan batinnya rusak. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir, sungguh orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan mereka atau engkau tidak beri peringatan mereka, tetap saja la yu'minun, mereka tidak akan percaya, tidak akan beriman. Tafsirnya, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatullah. Sesungguhnya orang-orang yang sudah pasti atas mereka kalimatullah, artinya ketetapan Allah. Bi'adamil iman, tidak beriman. Allah sudah tetapkan dia sampai mati tidak akan beriman. Dan kita tidak mengetahuinya. Siapa yang sudah Allah tetapkan tetap kufur sampai matinya, kita tidak mengetahuinya. Kecuali kalau mengabarkan kepada kita, ini tidak mungkin. Kecuali kalau kita seorang nabi ya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sudah ditetapkan, sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa umatnya tidak akan beriman kecuali yang sudah beriman saja. Makanya Nuh berani berdoa agar membinasakan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena sudah dipastikan tidak akan beriman. Bagaimana dalam akhir surat Nuh alaihissalam, surat Nuh, kita baca doanya Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah sudah mengabarkan bahwa kaumnya tidak akan beriman. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Berkata Nabi Nuh alaihissalam, ya Rabbku, jangan engkau tinggalkan atau biarkan di muka bumi orang-orang kafir. Suatu kampung yang berisi orang kafir jangan tinggalkan, binasakan mereka.
Innaka intadarhum, kalau engkau biarkan mereka, mereka akan yudillu ibadaka, akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu, dan tidak melahirkan seorang anak illa fajiran kafara, kecuali yang jahat lagi kafir. Ini doanya Nabi Nuh alaihissalam agar Allah membinasakan kaumnya. Setelah Allah mengabarkan kepada Nuh alaihissalam bahwa umatnya Nabi Nuh alaihissalam tidak akan beriman kecuali yang sudah beriman saja. Adapun Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan kebinasaan kaumnya. Tidak pernah mendoakan kebinasaan kaumnya. Jadi bukan berarti Nabi Nuh salah nih mendoakan kebinasaan kaumnya. Tapi karena Allah sudah mengabarkan tidak akan beriman dari kaumnya kecuali yang sudah beriman saja. Ini orang-orang kafir yang dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan sama saja. Siapa mereka? Yang sudah Allah khatam hatinya tidak akan beriman. Sudah Allah stempel hatinya, sudah Allah kunci hatinya tidak akan beriman sampai mati. Maka sama saja, mau dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, dia akan tetap tidak beriman. Nah, sekali lagi kita tidak mengetahui akhir kehidupan orang kafir tersebut. Yang kita saksikan ketika kita hidup, kita nggak mengetahui. Maka kita tetap wajib memberikan peringatan kepada mereka. Tetap memberi peringatan kepada mereka. Kenapa mereka tidak beriman? Disebutkan dalam ayat setelahnya. Disebutkan dalam ayat setelahnya. Kita baca lengkapnya dulu. Sesungguhnya orang-orang yang sudah ditetapkan atas mereka kalimat Allah dengan tidak akan beriman, mustamiruna ala dhalalihim wa inadihim. Mereka akan berkelanjutan di atas kesesatan mereka, di atas pembangkangan mereka. Fa in zaruka lahum, maka peringatanmu terhadap mereka, wa adamuhu, dan engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, sawaun, podoai, sama saja. Tidak ada manfaatnya. Mereka tetap akan kufur. Ini sebagai hiburan kepada Nabi SAW. Ketika dakwahmu tidak diterima, ya tidak usah bersedih. Harus ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan paman beliau, Abu Jahal, tidak beriman, ya harus ridho. Allah tetapkan Abu Lahab tidak beriman, ya harus ridho. Allah tetapkan Abu Talib di akhir hayatnya mengatakan meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib, ya harus ridho. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ketika orang yang kita sayangi tidak mendapatkan hidayah Islam, kita tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ridho pada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan hidayah bukan kepada orang yang kita cintai. Dan Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Nabi saja dikatakan kepada beliau oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Semuanya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah memberikan hidayah pada siapa saja yang Allah kehendaki. Sebab ketidakmauan mereka untuk beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun 'adzim. Khatama, memberikan khatam, stempel. Nabi dikatakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi, stempel. Dikatakan di antara tanda kenabian beliau ada khatam nubuwah di bagian punggungnya, bagian atas ya. Apa namanya? Baina katifain, di antara dua pundak, bagian atas ya. Hanya sengaja ketika Salman Al-Farisi mendapatkan kabar dari guru terakhirnya akan ada seorang nabi memiliki tanda-tanda ini itu, di antaranya ada tanda di sininya, ada khatam nubuwahnya. Di antara tanda-tandanya dia memakan hadiah dan tidak memakan sedekah. Makanya Salman Al-Farisi ketika dijual, padahal bukan seorang budak, diperbudakkan menjadi budak. Ada sayyidnya, majikannya cerita, ada orang yang ngaku nabi, ini itu dan sebagainya. Salman nabung buat beli makanan. Di hari pertama datang atau suatu hari datang membawa makanan dan berkata, ini adalah sedekah. Kemudian Salman pergi, kemudian memperhatikan. Nabi SAW memanggil sahabat-sahabatnya, makanlah kalian. Sementara Nabi tidak memakan sedekah tersebut. Tanda pertama,
didapatkan oleh Salman Al-Farisi. Wah, tanda pertama saya dapat. Tandanya dia tidak makan sedekah. Nabung lagi, ngumpulin uang buat beli makanan. Setelah beberapa hari datang lagi, ngasih makanan. Ini hadiah, aku berikan untukmu. Kemudian berlalu Salman sambil mengamati bagaimana selanjutnya. Ternyata Nabi memanggil sahabat-sahabatnya makan dan beliau ikut makan. Tanda kedua didapatkan, dia makan hadiah. Kemudian berlalu lagi, kemudian sengaja suatu hari datang lagi mengintai-ngintai atau mengamati dari belakang. Nabi menyadari, wah ini orang sedang mencari sesuatu. Sengaja agak disingkapkan bagian pakaian belakangnya supaya terlihat khatam nubuahnya, tanda atau stempel kenabiannya. Setelah itu Salman Al-Farisi mengikrarkan keislamannya. Ini cerita singkat. Salman Al-Farisi mencari kebenaran dengan ujian-ujian yang begitu berat. Sampai dijual sebagai budak, dipukul oleh majikannya, disuruh jaga api, suruh rihlah berpindah tempat ke sana kemari jauh-jauh, padahal dia pada asalnya majusi ya di negeri Furs ya, sekarang ya Iran namanya, Iran. Berpindah kemana-mana mencari kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim. Khatam artinya ya menstempel atau menutup, ya bisa. Allah telah menutup ala qulubihim, pada hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan juga telinga-telinga mereka, wa ala absarihim, dan pada basirah mereka, pandangan-pandangan mereka. Ghishawah, berupa ghishawah, ada penutupnya, sehingga dikatakan punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, punya hati tapi tidak merasa. Karena Allah sudah khatamkan pada hatinya. Walaupun dia melihat kebenaran, ya buta dari kebenaran tersebut. Kalau dia mendengar Al-Quran, ya dia tuli dari menerima yang ia dengarkan. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang azim, yang besar. Kita baca tafsirnya. Dikarenakan Allah telah taba'a ala qulubihim, menutup, mengunci hati-hati mereka. Fa'aghlaqaha, dan Allah menutup hati-hati mereka, ala ma fiha min batil, yang di dalam hati mereka ada kebatilan-kebatilan, ada kerancuan-kerancuan. Wa taba'a ala sam'ihim, dan Allah menutup telinga mereka. Fala yasma'una al-haqqa, maka mereka tidak mendengarkan suatu kebenaran, sama'a qabulin wa inqiyad, dengan pendengaran menerima dan pendengaran yang mengikuti. Bukan pendengaran yang menerima dan taat, bukan pendengaran yang sam'an wa ta'atan, tapi pendengaran yang inat, pembangkangan, dan juga penolakan. Wa ja'ala ala absarihim, maka Allah juga menjadikan pada pandangan-pandangan mereka ghita, menjadikan suatu penutup. Fala yubsirunal haqqa, maka tidak bisa melihat kebenaran. Ma'a wuduhi, walaupun kebenaran itu sudah wadih. Apa artinya wadih? Jelas. Ada kitab Nahwul Wadih, nahwu yang jelas. Walaupun kebenaran itu sudah sangat jelas, ya tetap saja menolak. Walamma bayyanallahu sifatil kafirin, maka tatkala Allah menjelaskan karakter atau sifat-sifat orang-orang kafir, alladzina fasada zahiruhum wa batinuhum, yang rusak zahir, penampilan, dan batin hati mereka. Bayyana sifatil munafiqin, Allah sebutkan, Allah jelaskan sifat-sifat orang munafik, yang mana mereka fasada batinuhum, batin mereka rusak, wa saluha zahiruhum, dan zahirnya kelihatan soleh, kelihatan baik. Bima yabdu annas, pada apa yang nampak pada manusia kelihatannya soleh nih, kelihatan soleh, secara zahirnya soleh, ya sholat, ya zakat, ya haji mungkin, ya ikut perang kadang, akan tetapi batinnya rusak. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Kalau orang-orang beriman tadi berapa ayat ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 ayat. Kemudian orang-orang kafir ada 2 ayat, 6 sama 7. Sekarang orang-orang munafik ada berapa ayat? Kita akan saksikan sendiri. Sampai jam berapa ya? Masih lama.
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, min diartikan apa? Jangan diartikan dari ya, diartikan di antara. Ini min artinya dalam bahasa Arab nanti ada kalanya di antaranya ada artinya dari. Ana min Jakarta, saya dari Jakarta. Ada kalanya di artinya tab'id, sebagian. Wa minan nas, di antara manusia. Ada kalanya diartikan ta'lil, karena. Ana ghibtu min maradin. Aku tidak hadir ghaib karena sakit misalnya. Karena sakit. Jadi min kalau diterjemahkan tergantung konteksnya nanti. Ada kalanya diartikan dari, ada kalanya diartikan di antara, ada kalanya diartikan karena. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Wa minan nasi, dan di antara manusia artinya sebagian. Man yaqul, ada yang mengatakan amanna, kami beriman billahi, pada Allah, wabil yaumil akhir, dan hari akhir. Wa mahum, padahal mereka tidak bimu'minin, sebagai orang-orang beriman, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Ma juga dalam bahasa Arab artinya banyak sekali. Ada ma artinya tidak, ada ma artinya apakah, ada ma artinya yang, ada ma yang tidak diartikan, macam-macam ya. Ma masdariyah, ma mausulah, ma istifhamiyah, ma nafiyah, banyak. Ma apa? Ma artinya syai', artinya ma artinya sesuatu, ya itu berarti isim mausul, kata sambung. Nah, kita lanjut. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Kita baca tafsirnya. Wa minan nasi ta'ifatun, di antara manusia ada sekelompok. Ta'ifah artinya ya kelompok, sekelompok. Yaz'umun, yang mereka mengklaim. Za'ama artinya mengklaim. Annahum mu'minun, bahwa mereka adalah orang beriman. Yaqulun, mereka mengatakan, dzalika, ucapan tersebut atau klaim tersebut, kami beriman, bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka. Dengan lisan-lisan mereka. Khaufan ala dimaihim, karena khawatir darah-darah mereka. Kalau saya tidak masuk Islam, bisa dibunuh saya sama Nabi Muhammad dan teman-temannya, atau sama Muhammad, kan orang munafik nggak menganggap Nabi, sama Muhammad dan teman-temannya. Wa amwalihim, dan takut, khawatir kalau hartanya nanti diambil sama orang beriman. Wahum fil batin kafirun, dan mereka batinnya kafir. Batinnya kafir, dia menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Inilah nifak. Nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Inilah yang kafir. Orang munafik yang nifak batin, nifak i'tiqad, nifak keyakinan, ini adalah nifak yang kufur. Yang mereka fiddarkil asfali minan nar, dari kerak yang paling bawah dari api neraka. Dari api neraka. Karakter-karakter orang-orang munafik banyak, dan kadang karakter ini ada pada seorang mukmin. Kadang ada pada seorang mukmin. Ya, kalau ada orang mukmin yang ada karakter munafiknya, jangan dicap sebagai munafik. Jangan dicap sebagai munafik. Karena yang ia lakukan adalah nifak amali, ya, nifak amali, perbuatan, bukan nifak i'tiqadi, bukan keyakinan. Rasulullah menyebutkan di antara tanda-tanda orang munafik, idza haddasa, kalau berbicara, kadzaba, berbohong. Idza tumina, kalau dipercaya, khana, khianat. Apalagi ya? Idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari. Kalau ada seorang mukmin ingkar janji, jangan dibilang, "Wah, kamu munafik." Ya belum tentu ya. Karena ini baru perbuatan, belum sampai pada i'tiqad. Belum sampai i'tiqad. Atau di antara tanda-tanda orang munafik itu malas salat Isya sama subuh berjamaah. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Karena nggak kelihatan. Karena sifat mereka itu riya, ya. Karena sifat mereka itu riya. Yura'unan nasa.
wala yadhkurunallaha illa qalila mudzabdzabin. Enggak ke sana, enggak ke sini. Mereka berbuat riya. La yadhkurunallaha, tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit saja. Jadi kalau idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka mau menegakkan salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Lalu salat Isya dan subuh. Lampunya enggak ada, atau di masa lalu ya gelap ya, enggak ada penerangan, enggak kelihatan tuh. Mana yang salat, mana yang enggak kelihatan. Kalau salat duhur sama asar kan kelihatan tuh. Kelihatan. Atau maghrib masih ada kelihatan cahaya sedikit. Orang-orang munafik ya, berbuat riya, semangat sholat. Jadi kalau Isya dan subuh nggak kelihatan, mereka tidak menghadirinya. Berat kalau mau melaksanakan sholat Isya dan juga sholat subuh. Mau tidur udah ngantuk, bangun tidur masih ngantuk. Misalnya demikian. Ini Taifah, kelompok yang ketiga, orang-orang munafik yang zahirnya kelihatan bagus, tapi batinnya busuk atau rusak. Di antara sifat-sifat mereka disebutkan dalam ayat yang ke-9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una, mereka berbuat khud'ah. Khud'ah itu menipu. Menipu itu haram, tidak boleh, haram, dosa. Kecuali dalam perang. Kalau dalam perang boleh. Sombong pun dalam perang boleh. Manas-manasin musuh boleh. Berjalan dengan kesombongan boleh. Kalau perang ya. Kalau di luar perang ya haram sombong itu. Atau khud'ah. Khud'ah tipu muslihat dalam peperangan boleh. Kalau di luar peperangan haram. Barang siapa yang menghalalkan menipu atau berbohong di luar perang, hati-hati nih. Dia mirip dengan akidah siapa? Taqiyah ya. Akidahnya Syiah, menampakkan kesunnahannya atau seorang sunni pada dalam batinnya ada syi'i, kesyiahannya. Namanya akidah taqiyah. Kita lanjut ke sini. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Allah ditipu. Walladzina amanu, dan juga menipu orang-orang beriman. Kemudian Allah timpali wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, melainkan diri-diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak sadar, tetapi mereka tidak menyadarinya. Kerugiannya kembali kepada mereka sendiri. Allah la yadurruhu syai', Allah tidak membahayakan Allah sedikit pun. Mau mukmin, mau kafir, mau beriman, mau kufur, sama saja bagi Allah. Sama saja bagi Allah, tidak membahayakan Allah sedikit. Maka kerugiannya kembali kepada mereka sendiri. Dan orang-orang beriman pun tidak akan dirugikan. Karena Allah akan menjaga mereka. Kalau mereka diganggu oleh orang-orang munafik, maka Allah akan berikan pahala atas gangguan tersebut. Atas gangguan tersebut. Sudah sunnatullah, orang-orang beriman akan mendapatkan gangguan dari orang-orang yang tidak beriman. Baik dari kalangan ahli kitab, atau orang-orang musyrikin, atau orang-orang kafir. Baik yang kafir tulen, zahir batinnya rusak, atau kafir yang kelihatannya mukmin tapi sejatinya kafir. Itu orang-orang munafik yang nifaknya adalah nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Allah menyebutkan di sini, mereka orang-orang munafik meyakini dengan kejahilan mereka, kebodohan mereka, bahwa mereka berhasil menipu Allah. Dan juga berhasil menipu orang-orang beriman. Bi'idharil iman, dengan menampakkan keimanan. Wa ibtanil kufr, wa ibtanil kufr, dan menyembunyikan kekufuran. Ibtan ya, menyembunyikan di dalam batin, atau bitanah lah, menyembunyikan kekufuran. Walakinnahum la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. La yash'uruna bidzalika li'anna Allah Ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa. Mereka enggak sadar kalau Allah itu mengetahuinya. Karena Allah mengetahui yang sir, yang rahasia, dan juga yang akhfa, yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wa qad atla'al mu'minin, dan terkadang Allah menampakkan kemunafikan mereka kepada orang-orang beriman ala sifatihim, berdasarkan
sifat-sifat orang-orang munafik. Wa ahwalihim, dan keadaan-keadaan mereka, di antaranya suka menghasung atau menggembosi orang-orang beriman supaya tidak ikut berperang, digembosi. Atau mengatakan ucapan-ucapan yang mencoreng keluarga Nabi SAW, seperti hadisatul ifk, ya, peristiwa pencorengan nama baik Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Dikatakan Aisyah ini berzina dengan seorang yang bernama siapa ya? Sofwan bin siapa ya? Bin Muhattal apa ya? Bin Mu'attal apa ya? Safwan bin Mu'attal. Ini yang menyebarkan berita dusta yang keji ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Mereka ingin memberikan gangguan terhadap orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Munafiqun disebutkan banyak sekali bagaimana perbuatan orang-orang munafik. Kita lanjutkan. Dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Padahal Allah tidak akan tertipu oleh mereka. Dan orang-orang beriman pun terkadang sama Allah diperlihatkan keadaan atau sifat-sifat orang-orang munafik. Sudah 2 ayat berkaitan dengan orang-orang munafik. Ayat yang ketiga berkaitan dengan orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi, pada, qulubi, hati-hati, him, mereka. Maradun, ada marad, ada penyakit. Fazadahumullahu, maka Allah tambahkan pada mereka marada, sakitnya. Walahum, dan bagi mereka adzabun alim, azab yang pedih. Bima, disebabkan apa yang kanu yakdzibun, senantiasa mereka dustakan. Sampai ayat 10 saja ya, kita baca tafsirnya. Sebab tidak berimannya mereka dikarenakan di dalam hati mereka ada marad, ada penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit syak. Apa itu syak? Keraguan-raguan. Jadi kalau kita belajar ilmu usul fiqh kita ilmu alat untuk memahami dalil-dalil. Usul fikih, ya. Itu membagi tingkatan ilmu itu menjadi 6. Jadi 6 tingkatan. Yang pertama al-ilmu. Mengetahui sesuatu sesuai kenyataan, 100% betul. Ini namanya al-ilmu. Dan tingkatan yang kedua al-dhan. Al-dhan itu prasangka. Di mana prasangka ini kemungkinan betulnya lebih besar daripada kemungkinan salahnya. Misalnya ya 75% betul, 25% salah. Ini namanya dhan. Dan yang ketiga syak. Syak itu 50-50. Kelihatannya betul tapi kayaknya salah deh. Namanya syak. Sama-sama prasangka tapi persentasenya beda dengan dhan. Kalau dhan kemungkinan benarnya lebih besar. Kalau syak sama-sama, benar betulnya 50%. Di bawahnya syak namanya waham. Waham itu kemungkinan salahnya lebih besar. Kemungkinan salahnya lebih besar daripada betulnya. Kebalikannya dari dhan. Kalau dhan 70% betul, 25% salah. Tapi kalau waham kemungkinan besarnya salah, kemungkinan kecilnya betul. Dan yang berapa sekarang? Kelima, jahal basit. Bodoh yang biasa. Ketika ditanya, tahu nggak kamu kerbau? Atau tahu nggak kamu sapi? Dia bilang, saya nggak tahu. Namanya bodoh yang basit, yang sederhana. Dan yang terakhir, yang keenam, jahal murakkab. Kalau bahasa kita ya, bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat itu lawan dari ilmu. Dia mengetahui sesuatu yang 100% salah, dia meyakini betul. Ini namanya jahal murakkab. Ini dalam ilmu ushul fiqh dibagi ya. Keilmuan itu atau pengetahuan terhadap sesuatu menjadi 6. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-dhan, yang ketiga syak, yang keempat waham, yang kelima jahal basit, yang terakhir jahal murakkab. Ini nanti dari kita mengetahui ini, nanti bagaimana seorang bisa mengetahui cara beristimbat dari suatu dalil. Cara beristimbat dari suatu dalil. Misalnya Al-Quran, hadis memberikan faedah al-ilmu, yakin misalnya. Kalau hadisnya mutawatir, yakin.
Kalau hadisnya ahad berarti dhon. Dhon. Boleh nggak kita beribadah dengan dibangun di atas adzan? Maka dari sini timbul perselisihan. Di antara mayoritas ulama memandang boleh kita beribadah dengan dhon. Artinya dengan hadis yang ahad. Hadis ahad itu memberikan faedah dhon. Kalau hadis mutawatir seperti ya hadis yang mutawatir sama Al-Qur'an ini kan memberikan faedah al-ilm, yakin. Kalau orang-orang yang memandang tidak boleh kita beribadah dengan dhon nih, maka dia menolak hadis ahad. Hadis sahih, hadis hasan ditolak. Maunya dia sama hadis mutawatir saja. Nah, hadis mutawatir saja karena ibadah itu harus di atas al-ilm, di atas yakin. Ini dari sisi usul fikih, usul fikih. Hanya nanti ada istilah membagi-bagi lagi. Ada sekelompok manusia yang mengatakan kalau berkaitan dengan akidah harus dengan yang mutawatir. Tidak boleh dengan yang dhon. Contohnya yang Afan ya sebutkan ya, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir memandang kalau berkaitan dengan akidah harus dengan yang mutawatir. Kalau berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan ibadah, maka tidak apa-apa dengan hadis yang dhon tadi, yang sahih, yang hasan. Ini kan hadis yang dibangun di atas dhon. Hanya nanti kalau kita tahu ilmu usul fikih, masya Allah. Atau ya kita tahu lah bagaimana para ulama beristimbat dari suatu dalil. Ada sebuah kitab yang bagus sekali, namanya Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid, karya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini belajar hampir semua ilmu. Ilmu filsafat dipelajari, ilmu mantik dipelajari, usul fikih dipelajari, dan sebagainya dipelajari. Nalarnya kuat sekali, sehingga beliau tidak terperosok dalam ilmu filsafatnya. Jadi dia punya penangkalnya ya. Punya penangkalnya, jadi nggak terbawa filsafat Yunani, Aristo atau siapa, Sokrates atau siapa lagi itu yang pakar-pakar filsafat. Jadi beliau juga mempelajari kitab-kitab mereka, tapi beliau punya penangkalnya. Masya Allah, Ibnu Rushd rahimahullah. Beliau punya kutub namanya Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid. Permulaan orang-orang yang mujtahid, yang bisa berijtihad namun sudah mencapai nihayatul muqtasid, puncak tujuannya. Dia ketika beliau menyebutkan suatu masalah, beliau menyebutkan madhabnya Hambali ini. Kenapa bisa bermadhab seperti ini, pendapat seperti ini, maka disebutkan alasannya. Kemudian Syafi'i seperti ini. Kenapa Syafi'i memandang seperti ini, disebutkan alasannya. Kemudian Hambali, kenapa seperti ini? Kemudian Zahiriyah, kemudian yang ini yang itu. Masya Allah, dia luar biasa dalam beristimbat atau menyimpulkan dan tahu bagaimana. Kenapa sih Hambali berpendapat seperti ini? Kenapa sih Syafi'i berpendapat seperti ini? Masya Allah. Beliau orang yang keilmuannya sangat luas dan kecerdasannya sangat dalam. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Sampai di mana tadi? Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit di sini maksudnya adalah syak. Maka Allah tambahkan penyakit itu. Allah tambah keraguannya. Maka bagi mereka adab yang pedih disebabkan apa yang senantiasa mereka dustakan. Allah alam bisa. Genap ya 60 menit ya. Tadi saya terlambat. Dan berakhirnya juga terlambat. Nggak apa-apa. Ada tanya jawab nggak? Atau sudah? Tidak ada ya? Kalau kita baca Al-Quran tapi Al-Qurannya rusak itu Insya Allah labas. Tidak mengapa. Misalnya Al-Quran sudah lusuh, sudah robek-robek. Kalau kita buang sampah malah menghinakan. Kalau kita bakar itu justru malah menjaga kemuliaan Al-Quran tersebut. Atau lebih afdal diluluhkan pakai air. Kan kalau kertas diaduk-aduk pakai air kan lama-lama jadi air ya. Tapi ini butuh proses yang lama ya. Cari praktisnya, dibakar saja. Nah, kalau kita misalnya menemukan kertas-kertas sisa ujian mapel agama Islam ada ayatnya misalnya, kemudian beli nasi kucing kok tulisannya ayat Al-Quran, jangan dibuang di sampah, ya dibakar. Allah alam bisa. Itu bukan termasuk ihanah bil Quran, bukan termasuk menghinakan Al-Quran. Kalau antum jadi tukang rosok kertas, kalau dapat kertas langsung digiling. Kalau bisa segera digiling supaya tidak menghinakan, takutnya di situ ada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Allah alam bisa. kan bilang menipu haram itu. Memang hukumnya menipu haram. Berarti bagaimana kalau disulap kan
beliau juga walaupun untuk menghibur orang-orang, apakah berarti beliau juga haram, terus penghasilannya juga haram? Sulap dalam bahasa syariatnya namanya sya'wadah. Namanya sya'wadah. Hukum sya'wadah atau sulap dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalau dengan bantuan jin, maka masuk dalam sihir. Sihir ini haram. Dan yang sya'wadah yang kedua, kalau dia tanpa bantuan jin, tapi sekedar keterampilan, kecepatan tangan, maka ini juga dilarang. Maka juga dilarang. Dilarang. Jadi kalau dijelaskan bagaimana? Ini loh caranya, triknya kayak gini itu. Allah alam bisawab. Kalau dijelaskan kan berarti nggak nipu kan? Kalau dijelaskan, kalau kita lihat di YouTube kan ini loh strateginya kayak gini, ini bohong doang gitu. Misalnya kayak semacam apa ya, rokok misalnya dimasukkan lewat sini, ternyata lewat sini misalnya, atau dipotong-potong ternyata, terus diungkap sendiri sama dia, ini loh triknya kayak gini. Jadi dia nggak masuk dalam tipuan kan? Gimana hukumnya itu? Ya ahsannya baiknya dihindari. Hanya mata pencarian yang halal ya. Banyak yang halal. Yang dicari ya berkahnya. Jual paving atau maklar paving atau bos paving, admin. Nah, menurut istri masuk dalam islah. Ini dibolehkan tapi kalau ada maslahatnya. Berarti menurut istri itu dapat yang kedua itu. Contohnya ya. Contoh. Enak nggak mas itu? Bilangnya pas gitu. Pas. Masakannya. Pas ya. Padahal asin banget misalnya. Pas asinnya. Misalnya. Kalau semacam itu boleh. Kalau tipu-tipu yang lain ya tidak boleh. Kalau nggak ada kemaslahatannya, nggak ada kebaikannya, tidak boleh. Itu masuk dalam menipu dalam rangka islah. Ini boleh. Misalnya kita punya dua teman sedang bertikai. Kita bohong ya misalnya. Kamu tahu nggak ya? Temanmu itu sebenarnya pengen ngajak kamu makan bareng. Padahal nggak pengen ngajak. Terus bilang juga sama yang itu, tahu nggak? Temennya itu pengen ngajak bareng sama kamu dan minta maaf misalnya. Jadi ingin punya momen yang mengesankan supaya minta maaf itu. Padahal dua-duanya nggak ada niatan kayak gitu. Kita comblangin aja, bukan comblangin dijodohin, bukan ya. Supaya ketemu, tahu-taunya masing-masing mau minta maaf juga ternyata. Bukan tahunya, tidak ingin minta maaf, tapi dibohongin sama teman ketiganya ini, katanya mau minta maaf misalnya. Dicomblangin, dideketin, dikumpulin supaya akhirnya kan rebut-rebutan maaf ya. Saya yang salah. Bukan kamu yang saya yang salah ya. Itu termasuk berbohong dalam rangka islah. Nah, comblang saya pernah ngelakuin. Mencomblangkan tapi bukan saudara muslim. Jadi mencomblangkan maksudnya menjodohkan. Iya. Bahasa saya comblang itu tadi supaya saling maaf-maafan ya. Iya, ini bukan menjodohkan ya. Menjodohkan yang sama-sama kita nyebutnya yang kafir lah, satu Katolik satu Nasrani. Jadi Ustaz, itu Jadi dapat dosa ya itu ya. Sama-sama non muslimnya. Ya pernikahan mereka ya bukan pernikahan yang haram dari agama kita ya, karena bukan menikah dengan muslim, maka ya insya Allah tidak berdosa. Yang diharamkan Allah menikahnya seorang muslim dengan non muslim. Allah Katolik sama Protestan gitu ya. Jadi ribut sekalian. yang satu protes, disebut Protestan karena protes ya, karena protes kan ya, karena protes sama Katolik. Masya Allah. Ya demikian ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas keterlambatannya, semoga bisa bertemu lagi. Dan maaf, 2 pertemuan kemarin saya diminta tapi nggak bisa terus. Yang pertama karena di luar kota, yang kedua karena ngawas ujian. Allah bisa. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.